nama itu dalam Islam adalah doa. Terbukti beliau dikasih nama yang utama-utama dan sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Tahniah, selamat, mudah-mudahan amanah dan menjadi keberkahan insyaallah. Tapi keutamaan ini, pengadilan, hukum, dia mesti ditegakkan, tidak bisa hanya dengan rasa. Dia mesti dengan pedang. Pedang itu bahasa Arabnya saif. Saifuddin. Pedangnya agama. Nah, dikawal dia supaya komplit. Bapak Wakil PTA, Bapak Dr. Saifuddin. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang dipilih Allah SWT dan dijaga Allah SWT. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua PTA pada masanya, Pak Syahril, Bapak Doktorandus Syahril SHMH. Tak saya jelaskan, nanti beliau akan menjelaskan sendiri. Kemudian Pak Marpaung. Jadi ada beberapa marga, Sirait, Sinaga, Marpaung, Matondang, itu 2 cabang. Satu yang dari Toba, satu yang dari Toba mengikuti sungai ke Tanjung Balai Asahan. Makanya tadi beliau menyebut beberapa kali Asahan. Jadi ketika Sultan Iskandar Muda, raja dari Aceh, mau pergi ke Malaka, beliau naik kapal, naik sampan, naik bahtera, perahu. Sampailah di sebuah tanjung yang ada balai-balainya. Itulah dia kota Tanjung Balai. Menikahlah dia dengan seorang anak raja namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Anak dari Raja Kesultanan Pinang Awan. Pinang Awan itu sekarang kota Pinang. Lalu kemudian lahirlah anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah sultan pertama kerajaan Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Jadi Kabupaten Asahan ini unik. Rajanya Aceh, istri rajanya Melayu kota Pinang dari Pinang Awan. Tapi masyarakatnya ada Karo, ada Mandailing, ada Jawa, ada Batak, dan berbahasa Melayu. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak pun udah jadi Melayu. Nah, itu unik. Makanya kata beliau tadi waktu menyebut istrinya, ini kalau tak disebut bejayo, Ustaz. Bejayo itu kalau bahasa kampung kami danger, bebahayo. Nah, kalau tak disebut bahaya kita nanti. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Wakil Ketua PTN, PT, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengikuti program kita pagi ini melalui online, insya Allah surganya offline. Jangan khawatir surga masuk surga online pula. Jadi saya diundang dalam acara halal bihalal. Tadi Pak Marpaung menyebutkan acara ini ada dasar hukumnya. Hukum negaranya sudah beliau bacakan. Nah, dalam hukum Islam saya pun perlu juga mencari dasarnya. Halal bihalal ini setelah saya cari di Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, enggak ada halal bihalal. Di hadis pun Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal, enggak ada halal bihalal. Jadi kalau dipakailah kaedah singkat, orang sekarang kan pakai kaedah itu singkat aja. Jika tidak ada dalam Quran dan hadis, maka bid'ah. Maka acara halal bihalal ini bid'ah. Jadi kalau acara halal bihalal ini bid'ah, berarti yang menyelenggarakannya masuk neraka. Yang hadir masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti bid'ah. Itulah yang selalu diucapkan di masjid-masjid, di kantor-kantor bahkan sudah masuk. Jika tidak ada dalam Quran dan hadis, berarti
bid'ah. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam yang keempat. Paling tua pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Makamnya di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, "Wahai Abdullah," "Iya." "Ayah kau Ahmad bin Hambal?" "Betul." "Bagaimana sholat sunatnya?" "Ayah saya sholatnya sehari semalam 300 rakaat, 300 rakaat." Itu kalau dipakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah bid'ah, berarti Imam Ahmad bin Hambal masuk neraka. Karena nggak ada Nabi melaksanakan sholat 300 rakaat. Sahih itu riwayatnya Pak Ustaz. Sahih, ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kalau mau cari biografi ulama, kitabnya yang paling bagus, Syiar A'lam An-Nubala, yang menulisnya oleh ahli hadis Imam Az-Zahabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Sebelum tidur malam, dia simpul tali 1000 simpul, diikatnya simpul. Habis itu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, berarti bid'ah. Berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena tidak ada hadis mengatakan Nabi bertasbih 1000 kali pakai simpul tali. Ada ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam manaqib biografinya, habis sholat subuh sampai terbit matahari, dia membaca Al-Fatihah non-stop. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai terbit matahari. Kalau dipakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka bid'ah. Berarti Ibnu Taimiyah bid'ah. Karena tak pernah dilakukan Nabi. Saya pernah juga terpikir mau saya tulis buku orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaidah ini. Banyak sekali orang masuk neraka gara-gara kaidah ini. Jadi surga itu cuma untuk dia, bininya, sama mertuanya. Begitulah luasnya surga, hanya 3 orang aja isinya. Mubazir sekali. Jadi siapalah yang menyelesaikan konflik ini? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, walaupun perbuatan itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi perbuatan itu baik dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka perbuatan itu adalah bid'atu huda. Jadi bahasa yang asli dari Imam Syafi'i bukan bid'ah hasanah, bid'atu huda. Baru datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada abad ke-7, abad ke-8, baru dia katakan namanya bid'ah hasanah. Diambil dari hadis Nabi. Hadis Nabi yang mana? Hadis Nabi yang dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Hadis Nabinya sholat tarawih. Yang sholat tarawih Nabi 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab dikumpulkan semua orang sholat. Imamnya Ubay bin Ka'ab, dibuat 30 malam. Sholat tarawih 30 malam tak pernah dibuat Nabi. Nabi hanya 3 malam. Makanya kalau ada orang pegawai PTA yang sholat tarawih 3 malam, itulah yang sunnah itu. Kau kenapa nggak pernah aku tengok ke masjid? Aku ini sunnah, kata dia. Setelah dibuat 30 malam, 1 malam 1 juz, imamnya Ubay bin Ka'ab menengok itu, apa kata Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kata Imam Syafi'i, kalau dia tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan pendapat sahabat, tidak bertentangan dengan tabi'in, perbuatan itu baik, maka perbuatan itu adalah bid'atu huda, bid'atun hasanah. Jadi bagi bapak ibu yang merasa berat hadir halal bihalal ini, aku sebetulnya berat halal bihalal ini, bid'ah ini. Kenapa kau hadir? Diwajibkan Pak Ketua. Maka sesungguhnya perbuatan ini tidak bid'ah dhalalah, bukan bid'ah kesesatan. Apa aja isi dari halal bihalal itu, apa isinya? Maka jangan terjebak pada kata. Karena banyak kali kata, saya di Mesir 4 tahun, nggak pernah saya dengar orang Mesir itu bilang halal bihalal. Di Maroko saya 2 tahun, nggak pernah saya dengar orang Maroko bilang halal bihalal. Di Sudan pun nggak ada halal bihalal. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu. Halalun bihalal, gitu.
Sama macam orang Tanjung Bali pergi umroh. Datang orang Arab nanya, "Kaif halak?" kata. "Halak hita," kata. "Tulu halak," kata.